Halo co-friends, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal terkait dengan torsi atau momen gaya, di mana dari soal disediakan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa terdapat sebuah batang AB yang panjangnya 1,2 meter dan masanya diabaikan. Kemudian batang dipengaruhi oleh 3 buah gaya, ada FA, FB, dan FC. Kemudian kita disuruh menentukan berapakah besar momen gaya yang bekerja pada batang AB terhadap titik P. Nah, sebelum kita mulai menjawab soal ini, mari kita analisis terlebih dahulu gambar yang disediakan di dalam soal. Nah, gambarnya seperti ini. Yang pertama kita perhatikan adalah letak poros. Jadi poros terletak pada titik P. Jadi kita tetapkan di sini porosnya. Selanjutnya, ada gaya FA yang bekerja, dan gaya FA ini sudah tegak lurus terhadap poros. Maka, jarak dari gaya bekerja menuju ke poros itu sebagai lengan gaya pada gaya FA. Kita simbolkan dengan RA. Kemudian ada gaya FB yang bekerja terhadap poros dan sudah tegak lurus juga. Kemudian jarak dari gaya FB menuju ke poros itu sebagai lengan gaya pada gaya FB. Kita simbolkan dengan RB. Selanjutnya ada gaya FC. Nah, gaya FC ini belum tegak lurus ya, melainkan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal, atau gaya FC ini belum tegak lurus terhadap poros, sehingga kita perlu yang namanya proyeksi gaya sehingga diperoleh gaya yang tegak lurus terhadap poros pada titik P ini. Maka kita proyeksikan gaya FC dengan menggunakan persamaan sederhana. Perhatikan persamaan ini, yaitu sinus 30 sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Perhatikan di gambar sini, jadi kita gambarkan gaya hasil proyeksi di sini ya, kita simbolkan dengan F. Nah, gaya inilah yang sudah tegak lurus terhadap poros, di mana nilainya kita cari dengan persamaan ini. Nah, sisi depan di sini adalah gaya F ini. Jadi di depan sudut 30 derajat ini ada gaya F. Kemudian dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah nilai gaya FC yang ini. Oke, nah kita masukkan maka diperoleh sinus 30 derajat sama dengan F sebagai sisi depan dibagi dengan FC sebagai sisi miring. Karena kita membutuhkan gaya F yang tegak lurus terhadap poros, maka kita cari nilainya menjadi F sama dengan FC dikali dengan sinus 30 derajat. Baik, jadi gaya inilah nanti akan kita gunakan untuk menentukan besarnya torsi yang bekerja pada poros P disebabkan oleh gaya pada titik C ini. Nah, kemudian lengan gayanya sekarang adalah RC, yaitu jarak dari titik C menuju ke poros. Karena gayanya di sini sudah tegak lurus. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah arah putaran yang disebabkan oleh gaya. Kita tetapkan terlebih dahulu, ketika batang berputar searah putaran jarum jam, maka kita anggap torsinya bernilai positif. Nah, sedangkan kalau seandainya gayanya menyebabkan batang berputar berlawanan arah putaran jarum jam, maka kita anggap torsinya bernilai negatif. Nah, untuk kasus pada soal ini, FA akan menyebabkan putaran searah putaran jarum jam, maka nanti nilai torsi pada titik A itu bernilai positif. Begitu juga dengan torsi pada titik B, di mana gaya FB juga menyebabkan batang berputar searah putaran jarum jam, sehingga nanti torsinya bernilai positif. Dan terakhir pada titik C, gaya F yang sama dengan FC dikali sinus 30 ini akan menyebabkan putaran pada batang yang berlawanan arah putaran jarum jam, sehingga nanti torsinya bernilai negatif. Sampai di sini kita tuliskan perbandingan yang diketahui pada soal untuk menentukan nilai RA, RB, dan juga RC. Di mana perbandingan pada soal yaitu AP banding AC banding AB sama dengan 1 banding 2 banding 4. Kemudian diketahui juga panjang batang AB itu sebesar 1,2 meter. Mari kita tentukan panjang dari AP. Persamaan untuk menentukannya adalah persamaan kesebandingan, yaitu AP kita bandingkan dengan AB itu sama dengan 1 banding 4. Maka bisa ditulis AP per AB sama dengan 1 per 4. Kemudian kita masukkan nilai AB, maka diperoleh AP dibagi 1,2 sama dengan 1 per 4. Atau secara matematis kita peroleh nilai AP sama dengan 1,2 dibagi 4 sama dengan 0,3 meter. Kita sudah peroleh nilai AP, maka kita bisa tulis AP sama dengan RA, yang ini ya, AP sama dengan RA,
sama dengan 0,3 meter. Oke, kita sudah memperoleh lengan gaya untuk gaya FA. Selanjutnya kita mencari panjang RC dengan menggunakan perbandingan antara AC dan AB. Maka diperoleh AC dibagi AB sama dengan 2 dibagi 4. Dari sini ya, AC banding AB sama dengan 2 banding 4. Kita masukkan nilai AB, maka diperoleh AC dibagi 1,2 sama dengan 2 per 4 sama saja dengan 1 per 2. Selesaikan secara matematis, maka diperoleh nilai AC sama dengan 1 per 2 dikali 1,2 sama dengan 0,6 meter. Ini adalah panjang AC, artinya dari titik sini sampai di sini. Nah, untuk menentukan panjang RC, kita kurangkan panjang AC dengan panjang AP yang sudah kita dapat pada perhitungan pertama tadi. Maka persamaannya menjadi CP sama dengan RC sama dengan AC dikurang AP sama dengan 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,3 meter. Terakhir, kita menentukan berapa nilai RB, yang nilainya sama dengan panjang dari B menuju ke titik P. Maka persamaannya menjadi BP itu sama dengan RB, sama dengan panjang AB, jadi panjang keseluruhan batang, kita kurangkan dengan panjang AP. Maka diperoleh nilai 1,2 dikurangi 0,3 sama dengan 0,9 meter. Jadi sampai di sini kita sudah memperoleh nilai lengan gaya untuk gaya yang bekerja pada titik A, gaya yang bekerja pada titik C, dan gaya yang bekerja pada titik B. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya momen gaya, digunakan persamaan untuk menentukan momen gaya atau torsi, yaitu tau sama dengan F dikali dengan R, di mana tau adalah besarnya momen gaya atau torsi, F adalah besarnya gaya yang bekerja, dan R adalah besarnya lengan gaya. Karena di sini terdapat 3 buah gaya yang bekerja, maka kita mencari torsi total atau momen gaya total. Maka persamaannya menjadi sigma torsi itu sama dengan FA dikali RA ditambah FB dikali RB dikurangi FC sinus 30 dikali RC. Nah, kita ingat kembali tadi bahwa kalau dia searah putaran jarum jam, dia bernilai positif. Kemudian kalau dia berlawanan putaran jarum jam bernilai negatif. Maka di sini FA dikali RA bernilai positif, FB dikali RB bernilai positif, dan nilai FC sinus theta dikali RC bernilai negatif. Sampai di sini, mari kita hitung besarnya momen gaya total yang bekerja terhadap poros pada titik P. Tulis kembali besaran-besaran yang kita cari tadi, yaitu ada RA 0,3 meter, RC 0,3 meter, dan RB 0,9 meter. Kemudian dari soal diketahui besarnya gaya masing-masing adalah FA sama dengan FC sama dengan 20 Newton, dan nilai FB sama dengan 10 Newton. Selanjutnya kita gunakan persamaan untuk menghitung torsi total pada persamaan sebelumnya. Di mana sigma torsi sama dengan FA dikali RA ditambah FB dikali RB dikurang FC dikali sinus 30 dikali RC. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, maka diperoleh sigma torsi sama dengan 20 dikali 0,3 ditambah 10 dikali 0,9 dikurangi 20 sinus 30 dikali 0,3. Selesaikan secara matematis, maka diperoleh sigma torsi sama dengan 6 ditambah 9 dikurangi 3. Atau nilai torsi total menjadi sama dengan 12 Newton meter. Perhatikan di sini nilai torsinya bertanda positif. Ini artinya batang akan berputar searah putaran jarum jam. Maka jawaban untuk soal ini adalah option A. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai ketemu di soal-soal selanjutnya.